Today we're going to teach us about your word. Let us so we can understand about it very well and it makes good in our daily lives. Thank you, Lord, and in Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Say greetings. Good afternoon, sir. Kak akan memberi materi singkat, terus kita akan bersolidut, akan membuat lingkaran dan berdoa bersama. Berdoanya berdiri, Pak. Seperti bersolidut. Dan juga sebelum berdoa kita akan saling mendoakan masing-masing. Contohnya kita berlingkaran, Kak berdoa teman di sebelah. Doa berantai. Tidak berdoa bersamaan, tapi mendoakan teman yang di sebelah, Pak. Dan juga teman-teman yang membuat recording boleh kumpul. Oke teman-teman, Kak akan memberikan materi singkat tentang memberitakan Injil. Yang pertama, Yesus hidup dengan cara menginspirasi banyak orang. Teman-teman bisa lihat di Alkitab ataupun di cerita-cerita dalam video, Yesus memberikan inspirasi, memberikan teladan yang nyata kepada orang-orang yang ditemuinya. Mungkin teman-teman bisa melihat dalam perjanjian lama, itu kita melihat Alkitab itu dan kita menafsirkannya sangat rumit. Tetapi kita kembali ke perjanjian baru, kita melihat Alkitab lebih gampang kita pahami. Karena Yesus memberikan contoh-contoh yang bisa kita pahami secara mudah. Dengan pengajaran-pengajarannya, dengan kasihnya, dengan ketekunannya kita bisa melihat contohnya yang ada. Mungkin di agama lain hanya diceritakan Tuhan mereka, tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bisa melihat langsung ataupun kita bisa contoh nyata yang diceritakan oleh murid-murid Yesus tentang keteladanan yang Yesus berikan. Dan juga yang poin yang kedua, kabar baik Tuhan Yesus terlalu baik jika kita disimpan. Jika kita mengetahui tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang karya keselamatannya, tidak baik kalau hanya kita ketahui sendiri. Kita harus menjadi perpanjangan lidah kepada orang lain yang kita temui, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Yesus, menceritakan kasih karunia yang Dia berikan kepada kehidupan kita. Karena Yesus telah menyelamatkan kita, maka kita harus membalaskannya dengan menjadi perpanjangan lidah untuk orang lain yang kita temui. Mungkin di keluarga kita, teman-teman sekitar kita, kita harus memberikan contoh yang nyata atau memberikan keteladanan dari perilaku kita. Mungkin kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata maki, tetapi kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang berkat bagi orang lain. Mungkin di sini masih banyak teman-teman yang sering masih mengeluarkan kata-kata kotor. Tapi dengan kita berpuasa, kita mengontrol diri kita, hati kita, pikiran kita untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi menahan hawa nafsu dan menahan segala aktivitas dunia. Mungkin kita melakukan hal-hal yang jahat maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Makanya kita berpuasa, kita harus melakukan dengan baik, bukan hanya tahan lapar, nak makan, ya percuma itu semua orang melakukan, tetapi kita menahan hawa nafsu kita, menahan ego kita. Mungkin teman-teman sering main game, mungkin sering nonton drakor atau lain sebagainya. Teman-teman bisa mengontrol itu saat berpuasa maupun tidak menontonnya saat berpuasa. Teman-teman mengambil doa. Berpuasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar, tetapi teman-teman mengambil doa
di saat teman-teman baru bangun tidur. Kak, ketika tadi pagi Kak berpuasa, biasanya Kak hanya doa. Tetapi Kak ambil satu lagu, Kak menyanyikan, baru Kak melakukan penyembahan singkat, baru Kak berdoa, baru Kak melakukan aktivitas di pagi hari baru bangun tidur. Teman-teman juga harus melakukan seperti itu. Harus menjadi contoh, harus melakukan keteladanan seperti kita bersolitud dengan Tuhan. Dan juga murid-murid membagikan kabar baik Yesus karena mereka melihatnya. Murid-murid Tuhan Yesus mengetahui bahwa Yesus itu nyata, Yesus itu hidup, Yesus itu dilihat langsung oleh para murid-muridnya. Jadi mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar kebaikannya. Kita sebagai orang yang percaya harus menjadi perpanjangan lidah, harus memberitakan berkat kebaikan Tuhan Yesus. Jangan kita melakukan kata-kata kotor, kata-kata makian, tapi harus menjadi contoh yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, kita sudah diselamatkan, jadi kita harus membagikan kabar baik itu. Kita harus memberitakan kabar baik di sosial media. Mungkin teman-teman bisa membagikan kata-kata firman Tuhan, bisa membagikan kebaikan, membagikan cerita-cerita kita mungkin dalam vlog teman-teman. Mungkin ada yang sini suka video taruh di sosial media maupun menulis kata-kata firman Tuhan. Itu bisa menjadi pedoman bagi orang lain. Mungkin orang lain mengalami masalah, mengalami persoalan, tapi dia melihat status kita, cerita hati kita, dia melihat video tentang kabar kebaikan Tuhan. Itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup. Secara langsung kita mendapatkan berkat dari apa yang dia bisa rasakan dari firman-firman yang kita berikan. Manusia berat, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita semua. Kalau teman-teman mengalami persoalan, teman-teman mengalami kelemahan, teman-teman berusaha untuk mengambil doa, bersolitud dengan Tuhan. Thank you ya, sorry Pastor. Oke teman-teman, sebelum kita bersolitud, kita semoga semua saat bersolitud tidak ada yang bermain, tidak ada yang saling mengganggu, supaya teman-teman apa yang teman-teman puasakan, apa yang teman-teman imani dalam puasa tersebut tidak sia-sia. Karena kita berpuasa bukan sebagai rutinitas kita berpuasa karena disuruh oleh Tuhan, tetapi itu menjadi kerinduan kita, menjadi seperti kita ada masalah, itu menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Jadi di saat teman-teman sebelum bersujud, teman-teman sungguh-sungguh untuk berdoa, sungguh-sungguh untuk mengimani apa yang teman-teman imani. Dan sebelum kita mulai, berdoa, dan teman-teman boleh mengambil posisi untuk berlutut menghadap kursi untuk kita bersujud. Teman-teman boleh menyanyikan lagu ini, tetapi pelan saja dalam hati. Ya.